jam 11 dari kelas 11 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resume 3 ulama Nusantara. Yang pertama yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Maksari, yang mempunyai nama lengkapnya yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Maksari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Sedangkan tempat wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan pahlawan nasional Indonesia, sementara kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuanta Salamari Goa, yaitu Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Syekh Yusuf lahir dari ibu yang bernama Abdullah dan Aminah. Nama saat dilahirkan adalah Muhammad Yusuf. Konon nama itu diberikan oleh Sultan Alauddin yang berkuasa sejak 1593 Masehi, wafat 15 Juni 1639 Masehi. Raja Goa pertama yang masuk Islam yang masih kerabat dari Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Syed bin Alwi bin Abdul Alamiyah At-Tahir Syed Jalauddin Al-Aidid. Kembalilah dari Goa, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu saat usianya 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, sahabatnya adalah Sultan Ageng Tirtasaya yang kelak mengangkatnya sebagai mufti Kesultanan Banten. Selanjutnya di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Araini dan mendalami tarekat Qadiriyah. Untuk perjalanan hidupnya yaitu pada tahun 1644 Masehi, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah untuk beberapa lama. Lalu belajar kepada ulama ketemukan di Makkah dan Madinah, termasuk juga memperdalam ilmu Yaman. Berguru pula kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barkat Ayub bin Amah bin Ayub Kalwati Al-Quraisy. Pada periode ini Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Kareng Desai. Pada September 1684 Masehi, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan Sri Lanka. Di negeri itu Syekh Yusuf tetap berdakwah sehingga memiliki murid ratusan yang berasal dari India Selatan. Lagi-lagi Syekh Yusuf masih tetap berdakwah di Afrika Selatan, pengikutnya banyak sekali. Saat beliau wafat tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Untuk karya yang dihasilkan yaitu 1. Zubat al-Asr fi Takhid Bahat Masyarid al-Akhyar. Yang 2. Taj al-Asr fi Takhid Mahyak al-Arifin min al-Istakbar. Yang 3. Mahtalib al-Salkin Fatkaliyah Az-Zakir. Yang keempat yaitu Safinat An-Najat, menjadi karyanya yang paling populer yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Di Museum Pusat Jakarta yang dapat didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum terjemahkan. Untuk ulama yang kedua yaitu Abu Abdul Muhti Nawawi Al-Tanari Al-Bandani, yang mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdul Muhti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bandani. Dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bandani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa, sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun di Saintoro dunia, beliau diberi gelar Syahidul Hijaz atau Maha Guru Jazirah Arab, Saudi Arabia sekarang. Kebesaran nama Imam Nawawi kepada sepadan dengan Imam Syafi'i atau salah satu tokoh muhdats sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang
Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 84 tahun. Untuk perjalanan hidupnya di Makkah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram, sehingga setelah dilihat kedalaman ilmu atau faqih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambus, ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi mengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari, murid atau santrinya semakin banyak, bahkan beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia juga, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul. Jadi untuk karya yang dihasilkan yaitu 1. Sulam al-Mujaz Syafra Safina al-Salah, yang 2. Bajah al-Wasalil Syarah al-Risalah al-Jami Bain al-Uslawa al-Fiqh, yang 3 yaitu al-Tausik atau Fat al-Habib al-Qorib Syafar Fat al-Qorib al-Mujahid, dan juga lain-lainnya. Untuk perjalanan hidupnya di Patani, beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar seperti hafalan mantan, ilmu-ilmu Arabian, dilanjutkan di bidang syariat Islam dimulai dengan mantan-mantan ilmu fiqh dan bermaksud Imam Syafi'i. Selanjutnya di bidang tauhid dimulai dengan menghafal mantan-mantan ilmu kalam atau usuluddin menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Syekh Abdul Hasan al-Hasyari dan Syekh Abu Mansur al-Mutaridi. Karena kecerdasannya di saat di Patani, beliau sudah diperbolehkan sebagai pengajar meskipun terbatas menjadi mentor dan tutor. Samsuddin al-Sumatarini, kedua-duanya dari Aceh. Sejak kecil beliau lebih mendalami ilmu tasawuf. Sebagai sejarah mencatatnya sebagai ulama yang memiliki kecerdasan dan keistimewaan di cabang ilmu tersebut. Untuk karya yang dihasilkan yaitu 1. Zahratul Murid fi Bayani Kalimah al-Tauhid 1178 Hijriah atau 1764 Masehi. Risalah pada menyatakan sebab diharamkan bagi nikah, yaitu pada tahun 1179 Hijriah atau 1765 Masehi. Yang ketiga yaitu Hidayatus Salikin Fisulukin Maslaki Mutakin pada tahun 1192 Hijriah atau 1778 Masehi. Sekian vlog dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.